Shalom. Hari apa ya sekarang? Sekarang bukan hari Minggu loh adik-adik. Sekarang kita sedang memperingati hari Jumat Agung. Kita akan ibadah sama-sama. Kak Ayu harap kalian bisa mengikuti ibadah dengan baik dan dengan khusyuk ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi Yesus disalib dan tanda paku. Ayo kita berdiri semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Salam adik-adik. Ayo kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Yuk semua sudah siap ya? Kita akan mulai berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini untuk mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah. Tolong Tuhan sertai kami agar kami boleh beribadah dengan baik untuk hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, Tuhan sertai. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kemudian kita akan menyiapkan hati kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami perdengarkan hari ini benar-benar berasal dari-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius di Perjanjian Baru pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.
Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan memahkotai dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman hari ini untuk kita. Sebelum Ibu bercerita, Ibu akan memperlihatkan tulisan seperti ini. Adik-adik bisa baca kan? Pelanggar akan dihukum. Nah, adik-adik, Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apa itu pelanggar? Mungkin adik-adik yang sudah pra-remaja sudah mengetahui apa itu pelanggar. Pelanggar adalah orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Untuk mengetahui cerita dari pelanggar ini, Ibu ada suatu ilustrasi atau cerita. Seorang anak laki-laki yang bernama Robi, dia adalah anak yang sangat miskin dan dia senang membantu orang tuanya. Robi sudah berjalan untuk mencari buah beri di sepanjang jalan di kampungnya selama 2 jam. Tetapi Robi tadi tidak menemukan buah beri yang matang dan lezat untuk dijual ke pasar, karena bila ember yang Robi bawa tadi penuh, Robi berencana untuk menjualnya ke pasar dan uangnya akan dipakai untuk membantu orang tuanya untuk membayar sewa rumahnya. Tetapi di ladang milik Tuan Donald ada buah beri yang matang dan lezat, siap untuk dipetik dan dijual. Tetapi di pintu depan dari ladang Tuan Donald ini tertulis, pelanggar akan dihukum. Robi tahu tulisan ini apa artinya. Bila Robi nekat untuk masuk ke ladang Tuan Donald, pastilah akan bermasalah dengan Tuan Donald. Namun Robi ada ketakutan, tapi juga ada rasa tidak senang bila pulang tidak membawa uang. Akhirnya Robi dengan tekad bulat memasuki ladang Tuan Donald tadi. Robi memanjat pagar yang sudah rusak. Akhirnya bisa masuk ke ladang Tuan Donald dan mengisi embernya dengan penuh. Robi baru saja akan mengucapkan dirinya sendiri bahwa dia telah berhasil mengambil buah beri yang matang dan lezat. Tetapi Robi mendengar langkah seorang yang datang. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Siapa yang datang? Ternyata Pak Albert, kepercayaan Tuan Donald. Robi mencoba untuk melarikan diri, tetapi belukar menjerat
rambut dan dahi dan mengoyakkan pakaian Robi. Kemudian terjadi bencana lagi. Robi menginjak paku. Robi berteriak, "Auh, sakit!" Dia memegangi kakinya dan akhirnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba Pak Albert sudah berdiri di hadapannya, menjulang tinggi bagai sebuah gunung yang besar. Kesakitan dan ketakutan, Robi memohon kepada Pak Albert, "Tolong Pak, jangan saya diserahkan kepada Tuan Donald. Saya menyesal saya telah mencuri." Pak Albert hanya berdiri sambil menatap dahan berduri yang melilit rambut Robi. Pak Albert berkata, "Kau tahu apa yang aku pikirkan?" Robi menggelengkan kepalanya. Pak Albert menghalau semak yang di kepala Robi. Kemudian dia berlutut dan mengambil sapu tangan dari sakunya. Kembali Pak Robert berkata kepada Robi, "Kau tahu apa yang aku pikirkan?" Tanyanya kepada Robi. Robi kembali menggelengkan kepalanya. "Saya memikirkan Tuan saya yang merasakan tusukan duri di kepalanya dan paku di kakinya." Kini Robi sadar bahwa apa yang dimaksud Tuan dari Pak Donald adalah bukan Tuan Donald. Pak Albert menyebut Tuan yang lain. Dan Robi sering mendengar tentang Tuan yang dimaksud oleh Pak Albert tadi, yaitu Robi sering mendengarkannya di gereja. Kemudian Robi menatap lagi tulisan yang ada di pagar tadi. Pelanggar akan dihukum. Robi tertangkap basah saat mencuri buah beri. Pikir Robi, aku akan mendapat hukuman dari Tuan Donald. Tiba-tiba Robi teringat sebuah perkataan dari Bapak Pendeta di gerejanya yang membuatnya merasa lega. Dia berkata kepada Pak Albert, "Pak Albert, saya dengar Tuan Bapak itu mengampuni pelanggar," kata Robi. Betul sekali Nak, Tuan saya mengampuni semua pelanggar." Kemudian terdengar tak tik tuk, tak tik tuk, tak tik tuk. Waduh, suara apa itu? Ternyata ada seekor kuda dan penunggangnya adalah Tuan Donald. Robi dengan wajah yang pucat memohon kepada Pak Albert supaya tidak menyerahkan kepada Tuan Donald. Ketika Tuan Donald sudah dekat, tanpa diduga-duga, Pak Albert mengangkat ember Robi dan berjalan mendekati ladang buah beri. Di sana Pak Albert menurunkan ember, membusungkan badannya dan memetik buah beri. Langsung saja Tuan Donald marah besar. "Albert, apa yang kamu lakukan?" teriak Tuan Donald. Dia begitu marah sampai-sampai tidak sadar ada Robi di situ. "Saya menggajimu untuk memperbaiki pagar, bukan untuk mencuri buah beri di tanah saya. Kamu saya pecat." Kemudian Tuan Donald menjauhi mereka.
Robi terpana dengan mulut ternganga. Wajahnya penuh tanda tanya, mengapa? Mengapa Pak Albert berpura-pura bersalah? Pak Albert datang dan duduk di sebelah Robi, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Robi. Dia berkata, "Saya melakukannya karena Tuhan saya telah menanggung kesalahan saya." Mereka berbincang selama setengah jam. Setelah itu Tuan Donald datang. Tetapi wajah Tuan Donald tidak lagi marah seperti tadi. Dia mulai sadar bahwa kalau dia memecat Pak Albert, istrinya akan marah. Tuan Donald berharap bisa memperbaiki kesalahannya. "Saya minta maaf karena terlalu emosi, Albert," kata Pak Donald sambil tersenyum. "Kalau kau kupecat, pasti istriku akan marah. Dan kau adalah ahli untuk memperbaiki pagar, dan engkau telah melayani kami, keluarga kami, selama bertahun-tahun." Pak Albert mengedipkan mata pada Robi. "Saya akan memaafkan dan melupakan kejadian tadi, Tuan Donald. Tapi ada syaratnya. Saya perlu seorang asisten yang bisa membantu memperbaiki pagar Bapak yang rusak. Akan baik sekali kalau Tuan Donald memberikan pekerjaan kepada Robi." Pak Donald langsung menjawab, "Oh, baiklah," kata Tuan Donald, "karena memang tidak ada pilihan lain. Dan menurut saya, Pak Tuan Donald, Robi bisa menerima uang gajinya sebelum dia bekerja selama 1 minggu." Pak Donald pun dengan senyum merogoh kantong dan menyerahkan uang kepada Robi. Demikian, berkat Pak Albert, Robi tidak dihukum. Dia malah pulang dengan membawa uang dan mendapat pekerjaan. Tetapi yang lebih terindah dari semua itu adalah dia merasakan indahnya perasaan diampuni. Kini Robi mengerti tentang duri dan paku dan seorang laki-laki yang berdosa yang tergantung menanggung dosa-dosa manusia. Kini Robi memiliki kekayaan rohani, semua berkat Pak Albert. Nah, adik-adik, dari cerita itu Pak Albert berkali-kali menegaskan, berulang kali bertanya kepada Robi, kira-kira siapakah tuan dari Tuan Albert tadi? Tentu adik-adik sudah tahu semua. Dialah Tuhan Yesus yang saat ini pada Jumat Agung ini kita peringati kematiannya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus tersalib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mensyukuri apa yang telah dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum Ibu mengakhiri firman Tuhan hari ini, Ibu akan membagikan ayat hafalan. Untuk kelas playgroup, adik-adik bisa bernyanyi lagu kesukaannya ya, lagu puji-pujian. Kemudian anak kecil, Matius 27 ayat 30. Kemudian anak tanggung, Matius 27 ayat 31. Kemudian para remaja, Matius 27 ayat 29. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami memperingati akan kematian-Mu, akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menembus kami orang-orang yang berdosa.
Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Biarlah kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami yang di rumah, yang saat ini beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pula gereja kami, Gereja Bukit Palma Sanggulan, Bapak Pendeta, majelis dan warga jemaat semua. Biarlah kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan jauhkanlah kami dari segala penyakit, terutama virus yang mematikan, virus COVID-19. Mari Bapa berkati kami, setiap kami, anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.